Manobishtam mustapitam yenam utame swayam rupa kadamaya dadati swapadantikam Vandeham Sri Guru Sutta Padakamalam Sri Guru Sri Rupam Sagrajatam Sagaramaram Sajivam Sagratam Shri Radha Krishna Padam Sagaram Lalita Shri Shakam Namo Mahamadhyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tata Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. So, malam ini saya akan membacakan beberapa kitab. Jauh banget. Sedikit lagu. Sini, kok praktis sana. Sini aja. Judul dari bab 6 ini Dhyana Yoga, Sloka 34. Itu Bhagavad Gita kan? Bhagavad Gita adalah Gita Upanishad. Dan Bhagavad Gita dibawakan sebagai susu. Ada umpama Bhagavad Gita. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan karunia dari Bhagavad Gita? Bagaimana sikap kita? Apapun yang kita lakukan di dalam kesadaran Krishna harus bertujuan untuk mendapatkan karunia. Apapun yang kita lakukan. Kalau ingin mendapatkan karunia itu ada usaha dalam bentuk pelayanan. Di sini kita melayani. Walaupun saya sendiri membacakan, tapi sikap kita adalah pelayanan. Prabu di sana, Budaji di sana melayani dalam mendengarkan. Nah di sini ada sikap pelayanan. Karena pelayan itu yang akan memuaskan Krishna. Kalau Krishna puas, dia akan berkarunia. Kita membaca buku itu bukan sekedar untuk mendapatkan pengetahuan. Bukan. Karena ini pengetahuan rohani. Nggak bisa kita mengerti dengan indera-indera yang masih material. Karena itu sikap kita harus kita perbaiki. Kita kan sedang melakukan setiap hari kita baca Bhagavad Gita kan. Motivasi kita lah untuk memuaskan Srila Prabhupada, guru kita. Karena apa? Karena beliaulah yang menyuruh kita untuk membaca Bhagavad Gita. Dengan ikut perintah beliau akan bersenang hati. Kalau beliau berkarunia berdoa atas nama kita, Krishna akan mendengarkan. Kalau kita berdoa, belum tentu Krishna mendengarkan. Sadanga sarana gati ohibe jahar tahara pratana sune Sri Nanda. Dan mereka yang sudah memiliki sifat penyerahan diri sepenuhnya, baru Krishna akan mendengar doa mereka. Kita belum mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyerahkan diri.
Karena itu bertahap. Pertama kita menyerahkan diri kepada acarya kita, guru keren kita, Srila Prabhupada. Kita mengikutinya karena perintah beliau. Berarti kita menyerahkan waktu kita, mempersembahkan waktu kita untuk kepuasan beliau. Kalau beliau sudah puas, baru beliau akan berdoa kepada Krishna. Krishna akan memberikan kita karunia. Itu bisa jalan kalau itu muncul. Seperti yang sering tadi kita nyanyikan kan, yaitu sloka Sripad Maharaj sering sekali kutip. Coba ke sloka itu. Yasa Dewi para baktir, kan tahu yang ini kan? Yasa Dewi para baktir, tata yata Dewi tata gurau, tasaita katita iyarta prakasante mahatma. Di sini kalau orang mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada guru sama dengan kepada Krishna, semua pengetahuan yang ada di dalam benda akan muncul di dalam. Nah, di sini pentingnya kita memuaskan sang guru Kuranan, sang Krishna. Kenapa? Karena berkat karunia dari Krishna lah kita mendapatkan guru, dan berkat karunia dari guru kita akan mendapatkan biji bakti. Brahman dan Brahmi tekohana bagaimana ji Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Latavis. Berkat karunia dari Krishna kita mendapatkan guru. Berkat karunia dari guru kita mendapatkan biji bakti, di mana biji bakti ini akan terus tumbuh di dalam hati seorang penyembah, terus begitu tumbuh menyeberangi Biraja, perbatasan antara dunia material dan spiritual, langsung naik ke Waikunta, naik ke Goloka Vrindavan, di mana biji tumbuhan yang dalam bentuk menjalar ini akan ya itu kan kok banyak lagi. Nah di sini ini biji bakti ini akan mengikat kakinya Krishna. Nah di sini biji bakti ini akan berbuah, buahnya apa? Prima bakti. Nah buah ini akan jatuh, akan dinikmati oleh petaninya, yang menanam biji ini kita. Ini proses, makanya di sini perlu adanya sikap katanya. Sikap kita adalah melayani. Itu penting bro, sikap kita. Kalau orang melayani dengan baik, kita pun kadang-kadang lega melihat, mendengar atau mengajak mereka itu karena ada sifat pelayanan. Itu mari kita baca. Ini Bhagavad Gita, sudah tahu kan Bhagavad Gita? Bhagavad Gita itu adalah percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna. Dan ini penting kita ketahui karena ini adalah suatu buku di mana Krishna langsung berbicara melalui bibir beliau. Biasanya Veda itu muncul dari pikiran Narayana, pikiran Krishna. Tapi buku ini Bhagavad Gita langsung keluar dari bibir Padma Sri Krishna. Terjadi pada waktu perang Kurukshetra. Ini dalam perang ini terjadi. Berarti bagaimana bisa kita lihat keadaan di perang itu kan betul-betul gawat, menyelamatkan diri atau membunuh musuh. Pada saat itulah pengetahuan keinsapan diri ini disabdakan. Nah kita merasa beruntung mampu untuk mendengar sekarang bekas Menteri Srila Prabhupada bisa melihat bagaimana percakapan antara Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna bersama penyembahnya Sri Arjuna. Nah kita sekarang bab ke-6 sloka ke-36. Ini sloka yang sering sekali saya kutip soalnya sangat penting bagi kita. Kalau Prabhu bisa hafalkan, bagus untuk mengajarkan, juga bagus untuk mengendalikan pikiran. Kan ini masalah pikiran. Ada silakan. Yang tadi silakan 6 dan 4-nya. Jam salam himana Krishna. Jam salam himana Krishna. Ulang 2 kali nih.
bisa melekat juga. Kalau menghafalkan sloka biasanya kalau waktu saya dihadapi guru mengucapkan sekali, kita ulangi 3 kali. Jadi selanjutnya makin sering kita mendengar, mengulangi tambah banyak buku, kita akan mampu lebih cepat untuk menghafalkan dan lebih lama lengketnya dalam pikiran itu. Kita ulangi lagi, tolong 2 kali ya. Jam calam imana Krishna, Jam calam di mana Krishna, Pramati Balavadridam, Tasyam nigraham manye, Tasyam Wayureva Suduskaram, Jam calam imana Krishna, Jam calam di mana Krishna, Jam calam di mana Krishna, Pramati Balavadridam, Ramati Balavadridam, Ramati Balavadridam, Tasyam nigraham manye, Tasyaham nigrahamanye, Tasyaham nigrahamanye, Wayureva Suduskaram, Vayoreva suduskaram, Vayoreva suduskaram. Pancalam himana Krishna, Jam calam imana Krishna, Jam calam imana Krishna, Ramati Balavadridam, Pramati Balavadridam, Pramati Balavadridam, Tasyaham nigrahamanye, Tasyaham nigrahamanye, Tasyaham nigrahamanye, Vayor iwa suduskaram, Vayor eva suduskaram, Vayor eva suduskaram. Apa tadi? Jam calam imana Krishna, Jam calam imana Krishna, Pramati Balavadridam, Pramati Balavadridam, Tasyam nigrahamanye, Tasyam nigrahamanye, Vayor eva suduskaram, Vayor eva suduskaram. Terima kasih. Kita baca kata per kata. Sloka yang sangat penting dihafalkan. Kita baca sloka per sloka. Kata per kata. Jam calam berkedap-kedip. berkedap-kedip, Hi pasti. pasti, Mana 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 tuh? pikiran, Pikiran. Krishna. Krishna, Tahu kan? Nggak usah terjemahkan lagi. Oh Krishna. Pramati. Ramati, Menggoncangkan. menggoncang, Balawat. balawat, Bala artinya kekuatan. Wat berarti mereka yang memiliki kekuatan. Di sini artinya kuat saja. oh, Berarti kan seperti Atmaram atau Atmawat, bukan Atmawat. Wat itu waktu yang memiliki, seperti Bhagavat yang memiliki Bhaga. Ini disebut dengan Balawat yang memiliki kekuatan. Dridam, Dridam, keras kepala. keras kepala, Dridam itu katanya sangat apa namanya, determinasi, susah untuk dikendalikan. Dridam, artinya keras sekali, teguh dalam arti ya determination ya. Aham, artinya aku itu amba di sini. Nigraham, menaklukkan. Manye, berpikir. Wayo, dari angin. Iwa, seperti. Suduskaram, sulit. Sebab pikiran gelisah, bergelora, keras dan kuat sekali. Oh Krishna, dan hama pikir menaklukkan pikiran lebih sulit daripada mengendalikan angin. Kan jelas, kita kan punya pikiran. Apakah gampang mengendalikan pikiran? Tidak gampang kan?
sulit, dalam arti tidak gampang tapi sulit. Bahkan di sini Arjuna sendiri bilang sama Krishna bahwa mengendalikan pikiran itu sangat sulit. Itu dibilang di sini kan. Nanti Krishna akan menjawabnya. Bahkan Arjuna di sini bilang lebih gampang mengendalikan angin daripada mengendalikan pikiran. Berarti begitu kuatnya pikiran itu. Karena itu kita lakukan yoga. Yoga apa yang kita lakukan di sini? Bhakti yoga. Itu penting. Bhakti yoga yang kita lakukan. Bhakti yoga berarti bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana, bhakti nama sangkitan keterang dan Jadi bhakti yoga berarti dijelaskan bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga 3 kali dijelaskan. Bhakti yang mana? Bhakti adalah kekayaan bagi sang roh. Yang mana disebut kekayaan itu? Begitu kita mengingat nama suci Tuhan, kita keluar air mata. Inilah bhakti. Ini penting, makanya Sila Gurudev sering sekali bilang perjapa berarti nangisnya sang roh. Sang roh menangis, itulah berjapa. Kenapa? Karena sang roh merasa perpisahan dengan Sri Krishna. Karena kelupaan sang roh. Sekarang karena karunia dari guru, dari Krishna, kita diingatkan kembali bahwa hubungan kita dengan Krishna adalah kekal. Jadi kita sekarang merasa menyesal. Sehingga ribuan, miliaran tahun yang sudah lewat, kita ingin sekali menikmati diri kita sendiri. Kita sudah coba, tapi tidak berhasil. Karena itu berkat karena Guru dan Krishna, kita sekarang diingatkan kembali bahwa kamu bukan milik orang sini, kamu milik orang sana. Karena itu berusaha kembali lagi untuk menyambung hubungan ini. Perlu adanya usaha dari kita. Nangis kita kan. Kalau kita nggak punya apa-apa, gimana? Kalau anak nggak punya apa-apa, dia akan nangis kan? Kalau kita nggak susah menangis. Kalau anak-anak nggak memiliki apa-apa, pasti nangis dia kan. Kita nggak tahu nangis. Dan begitu juga disuruh oleh Sila Gurudev, Waisnawa adalah seperti anak kecil. Apapun yang simpel begitu, apapun yang kita tidak miliki, kita harus nangis. Simplicity adalah Vaishnavism. Simple adalah Vaishnava. Ini masalah bakti. Di sini disebutkan tadi kita sedang melakukan bakti untuk mengendalikan pikiran. Bakti yang mana? Bakti yang mengucapkan nama suci Tuhan. Bakti adalah mengucapkan nama suci Tuhan. Di sini yang kutip sloka tadi, bakti yoga, bakti yoga, bakti yoga, dan 3 bakti yang dikutip dari Chaitanya Bhagavat. Pernah dengar Chaitanya Bhagavat? Kita punya Bhagavad Gita kan, kita punya Bhagavatam, kita punya Chaitanya Charitamrita, kita juga punya Chaitanya Bhagavat. Disusun oleh penyusun Chaitanya Bhagavat Haridas Vrindavan Das Thakur. Di sana disebutkan bahwa Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Tri Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, kalau kita mampu berbakti dengan serius, yang muncul pertama adalah Sambandha Tattva. Yang pertama bakti, Sambandha Tattva adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Sambandha itu perlu kita tegakkan, establish. Kita harus pupuk dulu, hidupkan kembali Sambandha Tattva itu. Karena itu yang paling penting dalam pelayanan. Kalau kita nggak tahu hubungan dengan Krishna, bagaimana kita bisa melayani? Nggak akan mampu. Karena itu Sambandha Tattva itu harus dilakukan dulu. Maka Bhagwan Thakur bilang Sambandha janiya bhajite abhimana vidur. Bila jelaskan di sini, pertama sebelum kita melakukan pelayanan, kita harus menegakkan dulu ini, menghubungkan diri dengan Tuhan dalam bentuk Sambandha. Sekarang kita punya Sambandha, Sambandha adalah hubungan. Hubungan tadi di antara kita di sini dengan keluarga kan, dengan masyarakat, itu kan ada hubungan sosial kan. Hubungan ini tidak kekal. Tapi karena kita kekal, kita harus menghubungkan diri dengan kekekalan. Siapa yang kekal?
Sat artinya kekekalan, Krishna yang kekal. Karena hubungan kita dengan Krishna tidak akan pernah putus. Walaupun sekarang kita lupakan hubungan itu, tapi hubungan ini tidak akan putus. Makanya tadi saya kutip sloka itu, slokanya bahwa siapapun yang memiliki sifat penuh penyerahan diri kepada Krishna, Krishna akan mendengar doa-doanya. Kita kutipkan itu dari Bhagavad Gita. Makanya di sini Bhagavad Gita padahal mengajarkan kita untuk menyerahkan diri. Bhagavad Gita mengajarkan kita untuk menyerahkan diri. Jadi hasil daripada pembacaan pelayanan Bhagavad Gita, mengajarkan Bhagavad Gita, berarti kita akan menyerahkan diri kepada Krishna. Itu hasilnya, itu terakhir. Jelaskan di dalam Bhagavad Gita sendiri, Sarva dharmam parityaja mam ekam saranam raja aham tvang sarva pappebhyo moksa yisyami ma suca. Ini jelaskan bisa menjelaskan bahwa aku akan melindungimu, jangan khawatir, dengan syarat tinggalkan semua kewajibanmu, hanya menyerahkan diri kepadaku. Nah di sini kan sudah bisa sendiri berjanji kepada kita. Ini sabdanya Sri Krishna. Berarti kita diajarkan untuk menyerahkan diri. Begitu kita mampu menyerahkan diri kepada Krishna, baru Bhagavatam akan muncul. Berarti kita akan mulai melaksanakan ajaran Bhagavatam. Dimana di dalam Bhagavad Gita Bhagavatam dinyatakan apa slogannya? Sawai pungsang paro dharma yato bhaktir adoksaje ahaitu ki apratihata yayat masuk prasidati. Itulah pertama Bhagavatam. Begitu kita sudah mempunyai kualifikasi penyerahan diri kepada Krishna, loncat ke Bhagavatam, mulailah sloka ini. Jadi tugas orang manusia adalah berbakti kepada adoksaje. Siapa adoksaje itu? Adopsinya adalah Krishna sendiri dalam bentuk bertangan 4. Krishna bertangan 4, ada banyak Krishna bertangan 4. Di sini Krishna yang bertangan 4 disebut Adoksaje, yang memegang Padma. Di sini Padma, di sini adalah gada, di sini adalah kons, sangka, dan juga cakra. Ini ada artinya ini. Beliau memegang Padma pertama. Begitu Krishna berpuas hati dengan pelayanan kita, berpuas hati dengan pelayanan kita, beliau akan memperlihatkan Padmanya. Karena beliau punya Padma kan. Padma ini ada berapa unsur di sana yang kita bisa pelajari. Padma dan di samping bentuknya Padma itu indah kan, mengindah pada mata kan. Nah di sini kita bisa lihat pertama Krishna akan menarik kita dengan kecantikan beliau, keindahan beliau. Ini dari Padma. Begitu kita melihat Krishna itu indah sekali, kita akan tertarik. Inilah salah satu ciri Tuhan adalah menarik. Dan makanya di dalam hubungan kita, kalau kita belum kenal orang, satu orang tidak kenal, ini nggak kenal, bagaimana dia bisa bersatu akhirnya tanpa mengenal satu sama lain? Kalau dia orang tidak ada ketertarikan satu sama lain, dia nggak akan pernah bersatu. Tapi kalau ada ketertarikan, orang ini akan berusaha untuk mendekati karena ketertarikannya dia. Orang ini tertarik kepada orang itu, dia akan mendekati. Wah, orang ini kok cantik banget. Walaupun nggak kenal kan, tapi kecantikan itu akan menarik. Nah begitu kecantikan menarik, dia akan berusaha untuk mendekatkan diri. Seperti kemarin dia ada dibijikan contoh, siapa yang penyanyi yang paling terkenal di sini? Penyanyi. Siapa yang penyanyi yang paling disegani? Hah? Hah? Heroin? Hah?
Roma Irama. Dia kan orang tuh tertarik kepada mereka kan, tapi ketertarikan mereka tuh nggak ada gininya, nggak ada balasannya. Mendekati dia cuek aja dengan kita kan, nggak kenal ya. Kita tertarik dengan dia karena itu kita mendekati. Dia kalau kita dekatin dia cuek saja. Bagaimanapun juga. Nah ini kita kan ketertarikan itu nggak terjadi jadinya. Ada 2 orang kan, makanya kalau dia tertarik sama ini juga tertarik sama ini. Kedua tertarik, baru kan ada saling menarik. Siapa yang menarik? Krishna yang maha menarik. Dan jiwa juga ditarik, menarik Krishna juga. Kenapa? Seperti bapak atau orang tua kan, orang tua tertarik kepada keluarganya pun tertarik kepada anaknya. Terjadilah persatuan. Nah di sini adanya hubungan apa? Sambandha. Adanya hubungan antara kekekalan antara 2 individu. Nah di sini pertama kita harus tegakkan ini. Nah di sini ya, seperti Arjuna sama Krishna. Pertama Krishna bagaimana? Arjuna bagaimana? Dia ada argumen dengan Sri Krishna. Kenapa? Karena kawan. Nah, begitu Arjuna mengakui, aku bersiap untuk mengikutimu sebagai murid. Baru Krishna mengajarnya kepada Arjuna. Nah di sini pentingnya kita pertama Bhakti Yoga yang jangan bilang tadi adalah Bhakti Yoga hasilnya adalah memberikan kita Sambandha Tattva. Yang pertama. Yang kedua adalah Bhakti Yoga itu Abhidheya. Abhidheya itu cara untuk mendapatkan tujuan. Yang disebut dengan Bhakti. Yang ketiga adalah Bhakti Yoga lagi itu adalah prayojan, tujuan hidup. Ya, itu namanya prayojan prema. Krishna prema. Di sini Sambandha yang pertama, Abhidheya yang kedua, yang ketiga adalah prayojan. Dalam hubungan sekarang, cara kita praktis, pertama kita harus tahu Sambandha kita, hubungan kita dengan Krishna. Yang kedua, tujuannya sekarang harus kita cari, yaitu prayojan yang kita cari dulu. Yang terakhir kita cari. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, sudah bisa kita melihat apa tujuan kita, baru kita akan berusaha untuk mendapatkan tujuan itu yang disebut dengan bhakti. Yang di tengah-tengah sekarang. Sambandha, hubungan dengan Krishna. Abhidheya, bhakti, cara mendapatkan bhakti, ini adalah berbhakti. Nah ini harus kita ketahui, itu ada di dalam sastra. Ini pelajaran ini. Sambandha, Abhidheya, prayojan. Sambandha Tattva diberikan oleh Diksha Guru. Selanjutnya lagi ya. Siapa yang bisa baca? Saya nggak begitu jelas nih. Coba perlu baca penjelasannya. Nanti tanggung terus stop. Pikiran begitu kuat dan keras sehingga kadang-kadang menguasai kecerdasan. Walaupun seharusnya pikiran takluk pada kecerdasan. Bagi orang di dunia nyata yang harus bertempur menghadapi begitu banyak unsur-unsur yang melawan, pasti sulit sekali mengendalikan pikiran. Oke, stop di sana. Nah, di sini katakan bahwa pikiran itu begitu kuat sekali. Dan kita di sini bahkan kita harus melawan pikiran. Bagaimana kita bisa melawan pikiran? Pikir itu sudah menjajah kita, sudah menjadi pengendali kita semenjak miliaran tahun sudah. Sekarang untuk mengeluarkan dia dari pimpinannya, tutukannya nggak begitu gampang. Sama dengan presiden kayak mungkin sekarang kita bisa lihat seperti Putin kan, ya Rusia itu kan, dia sudah berapa 25 lebih dia sudah menduduki dia presiden. Untuk menurunkan dia, menghilangkan itu sulit sekali. Nah, bagaimana cara kita sekarang untuk menundukkan pikiran ini supaya mereka bisa keluar dari kedudukannya sebagai pemimpin? Jangan tadi kan sudah kasih tahu contoh masalah badan ini sebagai kuda, sebagai kereta kan, sebagai kereta
dan indera kita adalah sebagai panca indera sebagai kudanya, dan talinya adalah sebagai pikiran adalah talinya, pengendali adalah kecerdasan, penumpang adalah sang roh. Nah di sini ada diumpamakan di sana. Nah sekarang kalau kudanya yang dikendalikan oleh pikiran dan oleh talinya, bagaimana akan selamat penumpangnya? Karena itu kecerdasan harus ada di sana. Kecerdasan itu akan datang dari apa? Dari sastra, sadu, guru. Nah di sini pentingnya kita mengendalikan talinya kuda ini. Berarti pikiran harus dikendalikan. Di sini sudah bilang pikiran itu sangat kuat sekali, sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan kita harus anggaplah mengadakan perang dengan pikiran untuk menjatuhkan, menundukkan pikiran ini supaya pikiran itu tidak menjadi kepala daripada indera kita. Sama dengan halnya kalau kita ingin menjatuhkan pimpinan, bagaimana caranya? Kan ada caranya kan? Kalau kita mampu, bagaimana cara menjatuhkan pimpinnya di sini? Bagaimana caranya? Ada caranya. Ini caranya. Kalau pimpin nggak didengarkan oleh pengikutnya, jadi pimpin itu otomatis dia kan nggak ada yang mengira kepada dia kan, otomatis dia akan keluar sana, nggak ada yang mengikuti. Karena itu untuk mengendalikan pikiran, jangan dengarkan pikiran itu. Sulit kan? Memang sulit. Karena itu sudah dari dulu. Makanya di sini nanti waktu berikutnya kita akan menjawab pertanyaan Arjuna ini, karena di sini Arjuna sudah mengatakan bahwa pikiranku sangat sulit dikendalikan, bahkan bagiku lebih gampang mengendalikan pikiran, mengendalikan angin dengan pikiran. Selanjutnya maka akan mengatakan Krishna akan menjawab, betul Arjuna, tapi ada caranya untuk mengendalikan pikiran. Pikiran itu sangat berbahaya kalau dia tidak dikendalikan. Pikiran itu menjadi kawan kita yang paling baik kalau bisa kita kendalikan. Dan juga pikiran itu akan bisa membebaskan kita dari cengkeraman kesengsaraan kalau kita bisa kendalikan. Karena itu penting sekali kita mampu untuk mengendalikan pikiran. Caranya adalah berjapa yang paling baik. Berjapa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itulah cara yang paling baik untuk mengendalikan pikiran. Kita sudah bicara banyak masalah mengendalikan pikiran waktu langsya. Itu pentingnya bagaimana pikir itu bisa kita ajar. Karena begitu Hare Krishna keluar dari mulut kita, si telinga mendengarkan, pikir pun harus ikut mendengarkan. Karena pikir akan menentukan. Kalau pikir nggak diajak untuk mendengarkan suara yang keluar dari mulut, jadi pikir itu akan kerja sendiri. Tadi yang kutip sloka yang kutip adalah mana sangharanam saucam, maunam cintrartam mantranam. Itu artinya pertama kita harus mengendalikan kegiatan pikiran. Manah berarti pikiran. Sangharanam itu kayaknya kita harus curi dia punya agenda. Jangan biarkan dia terlalu pergi kemana-mana. Ajak dia harus tuh. Kenapa? Karena kita sendiri sudah bilang bersabda dalam mulut kita bahwa mam manawa matbaktu madaji mam lamas. Taruhku di dalam pikiranmu. Bagaimana kita bisa menaruh Krishna dalam pikiran kita? Kalau kita tidak mengembangkan cinta dengan Krishna, kan itu kan sulit banget. Nggak bisa kita menaruh Krishna di dalam pikiran kalau kita nggak mencintai. Tapi kalau kita mencintai seseorang, gampang sekali orang itu akan muncul dalam pikiran kan. Keluarga mulai kan, nggak berusaha untuk memikirkan keluarga, kok muncul terus dalam pikiran karena kita ada rasa cinta dengan keluarga kita. Nah itu harus dialihkan untuk mencintai Krishna dengan cara berjapa yang paling baik. Sikap kita yang harus dilakukan di dalam berjapa. Karena berjapa berarti kegiatan dua hal dalam berjapa. Dijelaskan di dalam
Padma Purana, Nama Cintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Moto Nita Suda Abhinatang Nami Nami. Nami berarti mereka beliau yang memiliki namanya. Nama berarti nama suci. Berarti nama Nami ada titik kita kan. Titik su nama saya. Kalau bilang titik su inilah orangnya gitu kan. Orang ini titik su namanya gitu. Sama dengan Nami adalah Krishna, nama adalah nama suci Krishna. Ini dua hal kan. Maka dijelaskan wajah membacakan metoditi bahwa itu nama swarupa doya purwasmat para memba karena tetapi janimai. Jelaskan sini dua hal harus terjadi di dalam perjapa. Tidak satu. Apa yang terjadi? Yang satu saya bilang tadi nama suci, Nami yang beliau yang memiliki nama kepribadiannya. Kan doa ini kan. Tugas di sini apa? Nama itu yang bertugas adalah mulut. Mulut yang bertugas untuk mengucapkan nama ini. Nah sekarang apa tugas apa? Nami siapa yang ambil Nami? Nami adalah pikiran. Pikiranlah yang bertugas untuk naminya, untuk kepribadiannya. Mulut bertugas untuk namanya dan pikiran bertugas untuk naminya. Ini dua hal harus jalan. Sama dengan kereta api. Kereta api kan ada dua rel, satu nggak jalan dia. Itu berarti bahwa begitu si mulut mengucapkan nama, si pikiran sudah berpikir itu nama Krishna. Kan Hare Krishna. Hare siapa? Pikiran sudah berpikir dia. Ajak dia berpikir. Hare itu siapa? Ajak dia. Berarti dengan itu dia berjalan lancar dia. Pikiran mulut bilang Hare Krishna, pikiran juga Hare Krishna keluar. Nah inilah yang disebut dengan japa yang baik. Dengan ini kita akan mampu untuk mengajak pikiran dengan kita. Kalau nggak itu berarti sulit sekali. Pergi zaman keluarga, pikir itu dominan, muda pikiran keras juga kan, sangat susah mengendalikan. Itu anak muda biasanya kan pikiran susah dikendalikan. Anak tua susah lagi, anak tua pun lebih susah. Tidak ada hal yang gampang mengendalikan. Kayaknya sekarang masih muda dia memang susah untuk mengendalikan pikiran. Orang tua malah lebih susah. Karena itu caranya kita sekarang bersama-sama untuk saling mengingatkan waktu kita berjapa. Berjapa berarti berjapalah. Jangan sambil melakukan sesuatu. Itu ingat ya. Dan mungkin sedemikian, mungkin waktu yang agak banyak. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Nih. Jadi kadang-kadang saya bingung apa perbedaan pikiran dan kecerdasan. Pikiran kecerdasan. Gimana kita tahu kalau anak datang ini kecerdasan bukan kalau kita tahu pikiran itu kecerdasan yang sedang memerintah dalam desa. Nah di sini kalau kita bisa lihat ada dua badan kan, kita punya badan kasar dan badan halus. Kasar berarti badan ini yang kita lihat, yang halus adalah tiga tadi, pikiran, kecerdasan dan kelakuan palsu. Tiga disebut dengan badan halus. Nah di sini bagaimana kita mengetahui bahwa itu pikiran yang menyuruh atau kecerdasan. Nah di sini kadang kita masih anggaplah masih terbelenggu oleh kegiatan berdosa dari dulu kan. Kita bilang kemarin sloka itu kan. Berarti iawat bapas tu malinang hidayam tawadiwahi. Semasih kegiatan hasil kegiatan yang berdosa itu ada di dalam hatimu, berarti kita nggak akan mampu mempergunakan kecerdasan kita yang sejati, yang murni. Berarti apapun yang dilakukan sekarang lebih banyak pikiran yang bekerja, tidak kecerdasan. Tapi kalau kecerdasan itu dibarengi dengan perintah sastra satu guru, baru kita bisa nilai bahwa ini adalah kecerdasan yang baik. Kecerdasan berasal dari wejangan-wejangan sastra satu dan guru. Itu kecerdasan. Karena semasa kita terbelenggu oleh
jatuh roh yang terbelenggu ini, kecerdasan pun juga dikotori oleh sifat-sifat untuk menikmati. Masih kecerdasan kita masih dikotori. Ya, untuk menentukan kebenaran itu kecerdasan belum mampu untuk mendetek, untuk menilai. Bahkan pikir aja yang jalan. Karena itu perlu adanya apa? Adanya satu guru dan sastra untuk memberikan penjelasan, dalam arti untuk membilang ini kebenaran dan tidak. Berarti itu sementara waktu yang pikir yang berjalan, pikiran begitu. Kecerdasan kadang-kadang kita bisa tahu kecerdasannya gimana, hasilnya itu jauh lebih beda. Hasilnya maka kalau kecerdasan yang murni dalam arti karena perintah guru, kita akan merasakan kebahagiaan dan juga merasakan kenyamanan di dalam melaksanakannya atau mendapatkan hasilnya. Kalau pikir kadang-kadang banyak hal yang terjadi. Kalau kita bisa pintar nyanyi, karena enaknya pikir menjalan, oh saya pintar nyanyi. Akibatnya apa? Kita lari untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan pengikut. Itu pikir yang bertugas. Dan dia yang akan menentukan baik terima atau tolak. Itu dua hal pikiran. Dia akan menerima, dia akan menolak, itu pikiran. Kalau kecerdasan, dia akan pikir dulu, dia akan lagi renungkan, tidak gamblang begitu. Kalau pikiran gamblang dia, terima atau tolak. Itu kalau tingkat kesadaran baru belajar biasanya begitu bagi kita kan, baru belajar. Juga kadang-kadang kita ada sedikit resiko. Apakah dipikirnya itu kecerdasan? Risiko kita ambil, saya lakukan aja. Saya nggak tahu apakah kecerdasan atau pikiran. Saya ambil risiko. Maksud saya untuk berbakti. Kalau pikir ini yang jalan, saya akan terima apa yang terjadi. Ada risiko di sana untuk mengikuti perintah-perintah pikiran. Tapi yang jelas dikatakan bahwa pikiran lah yang selalu menghantui kita, yang selalu untuk menyuruh kita ke sana kemari. Untuk sementara waktu sebelum kita mampu untuk mendengarkan ujangan-ujangan suci lewat kecerdasan. Tapi kalau kita memang betul-betul serius dalam bakti, rendah hati, tulus ikhlas. Di sini Krishna sendiri bilang, sarvasa caham redi sani vistu mata smritir gyanam apohanam ca. Kalau betul kita menyerahkan diri kepada Krishna, dari Krishna lah datangnya ingatan, datangnya pengetahuan, juga pelupaan. Nah, kalau di sini bahwa semua sudah diatur, kecerdasan sudah dipengaruhi oleh kesucian, pikir pun mengikuti kecerdasan itu. Tidak selalu pikir walaupun kita masih belajar, tapi kalau kita kadang-kadang serius, kadang-kadang bisa juga kecerdasan murni dalam arti yang akan mampu untuk mengendalikan pikiran. Memang agak sulit untuk ini, untuk mengerti pikiran dan kecerdasan. Kecerdasan selalu berhubungan dengan spiritual. Ya. Kalau pikiran kadang-kadang selalu membawa kita ke jatuh. Ya, menikmati. Ya, menikmati. Kecerdasan selalu berhubungan dengan sastra. Sastra satu guru. Itu bisa kita tentukan di sana. Kalau kita lebih tepatnya kan bilang tadi, kalau sastra bilang, sastra bilang. Jadinya itu kan cerdas yang diterima dari sastra. Pikir itu akan tunduk dia. Nah sekarang kita di perjapangan, itu kan cerdasnya perjapa sekarang. Juga kecerdasan itu mempengaruhi pikiran. Pikiran kan diam dia, oke perjapa. Nah begitu kita perjapa, pikiran nggak diam dia. Nah dia begitu kita berjapa, bisa satu kali, sudah pikirnya mana larinya dia. Makanya hari Krishna itu mulut kita kayak mesin, pikiran kita pun lari kayak lebih cepat pada angin kan. Nah itu di sini penting sekali kita harus membawa pikiran itu kembali. Makanya kita bilang beryoga, berjapa berarti mengajak pikiran kembali dengan kita. Kita tidak mampu, pikiran itu nggak akan tinggal diam kalau kita tidak menyibukkan dia.
Makanya pikiran itu harus disibukkan. Berjapa umpamanya kan. Berjapa itu harus ingat Krishna. Pikiran kan kalau ingat Krishna berarti pikirnya sudah ada objek yang dia akan pikirkan, dia akan kerjakan. Nah sekarang ada Krishna gitu, pikiran siapa Krishna itu? Sudah berpikir dia, karena kita mengajak dia, kita akan ingat arca kadang-kadang kita ingat kirtan, kadang kita ingat, itu kan sudah mengajak pikiran larinya ke sana. Tidak ada Krishna, dengarkan, pikiran sudah mendengarkan, tapi kita nggak sibukkan dia, nggak akan tinggal lama dalam dengan kita, dia akan lari dia. Tapi kalau sibukkan dia, Hare Krishna, arca, bisa Hare Krishna, bisa kita lihat arca itu dengan pikiran kan, karena kita lihat arca tadi siang atau tadi pagi, begitu cantiknya Hare Krishna, kita bisa lihat itu dalam pikiran. Tapi punya praktis, abiasa dalam pikiran saya kata. Coba aja, itu yang saya coba. Bahkan yang nggak perlu dianu, tapi dia hanya berikan contoh. Dia waktu berjapa di Prancis, karena di Prancis tinggalkan, sering dia memikirkan masalah Balaram, Jagarat Bharat Subhadra. Tapi yang arcanya dia ada di Mayapur, pernah ke Mayapur, namanya Rajpur. Ya Rajpur di sana sangat besar, luar biasa. Saya pikirkan dari jauh, dari Prancis saya pikirkan. Saya berjapa, saya pikir masalah jauh kita kekuatan kan. Tahu tahun yang lalu saya pergi ke tempat itu. Begitu sampai di sana kan belum dibuka arcanya, jam 12 belum dibuka. Tunggu di depan, banyak orang nunggu kan di depan itu, bayang dekat. Begitu dibuka ininya, kordennya kan, buka korden berarti dia langsung tiup sangka kan. Buka korden, tiup sangka, begitu dilihat dia nggak tahu orangnya, pujari dia nggak tahu, langsung dia lari kakinya Baladev, mengambil tulasi di Baladev, dibawa keluar tulasi yang persembahan tuh, dibawa keluar langsung diberikan dia. Sedangkan kalau di India kalau memberikan besar datang, semua akan datang. Dia stop. Ini untuk dia. Itu saya maksudnya. Saya kaki ada sangat tahu. Nah di sini saya bisa yakin begitu. Makanya bilang pikirkan sesuatu, sibukkan pikir itu dalam berjapa. Jangan biarkan, dengarkan ya. Dengarnya itu tak kuat dia. Ada yang bisa begitu. Kan sering kita lihat di kan. Ada yang bisa, kalian itu. Kemudian mana saya kemudian pengalih pikir saya pangsing kiap gitu. Sehingga pengalih memusatkan pikiran itu ada pangsing kiap gitu. Makanya saya minta kau sibukkan pikiran itu, baru kan dia akan dekat dengan dia. Kalau itu dia lakukan kadang-kadang 16 putaran duduk nggak terasa, 20 putaran nggak terasa, 64 nggak terasa. Nah di sini pentingnya dia ada sedikit experience-nya, banyak hal seperti itu yang dia pengalaman. Makanya yang sharing ini bukan mengajarkan, pengalaman makanya bisa kita praktis contohkan. Sering pernah ada duduk sama istri di kebun di Prancis. Dia duduk di atas, dekat di sini di kebun ya kan. Dia untuk di bawah sekitar 3 meter dari istrinya, di bawah pohon. Tentu ada orang datang sekitar 100 meter jauhnya. Orang datang langsung berjalan jadi langsung datang ke istri. Langsung tanya istrinya, dia mana istrinya, siapa orang itu? Nanya tentang dia, siapa orang itu depan? Suami saya, apa dia bikin kok kelihatannya anu sekali, kelihatannya spesial sekali. Kenapa dia, apa dia bikin? Orang saya berjapa kan di bawah saya duduk. Tanya kenapa dia gitu. Langsung orang itu datang pada saya kan, langsung apa bikin? Saya kaget, saya berjapa. Kenapa? Saya lihat luar biasa dari jauh. Karena luar biasa. Kamu bisa gambarkan apa ini? Seorang saya berjapa. Di sana juga saya bisa mengambil kesimpulan. Kalau memang betul kita berjapa, ada hal-hal
yang bisa kita rasakan ya. Dalam arti buktikan begitu. Karena pengetahuan rohani ini pengetahuan disebut virtual pengetahuan, berarti nggak nyata kita bisa rasakan. Kalau nggak istilahnya serius dalam ini, kalau serius dia akan memberikan suatu tanda hasil yang kita bisa. Itu kan sekedar saja. Itu hanya nggak berarti bagi Kristen. Kan? Bayangkan kalau kita bisa mengucapkan nama murni. Silakan oleh selaku dia sering bilang rupe aise sangge sangge. Rupe berarti rupa bentuk Krishna, aise datang, sangge sangge segera akan datang kepada mereka yang mengucapkan nama suci Tuhan secara murni. Dia bilang kayak kita melihat TV. TV gini melihat itu, kita lihat Krishna di sama anu gitu Pak. Waktu kita berjumpa, bayangan itulah apa namanya nama suci, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Begitu kita bilang Krishna ada di sana. Makanya belajar dari sekarang berjapa dengan baik, apalagi berminyak di tempur. Belajar sloka untuk apa? Untuk mengendalikan pikiran. Dengan belajar yang lain. Sloka dipelajari, diskusi masalah sastra. Itu akan membantu pikiran kamu nanti. Dengan makna muka kesempatan kan baik bagi kamu yang kita di tempur. Dan juga kita sebagai seorang Kristo dapat kesempatan nanti, karena kesucian Prabu di tempel itu akan mempengaruhi gerasa di luar. Kalau di tempel kita nyaman, terima itu semua kemurnian itu ada. Yang luar itu merasa diayomi, ayomi dibilang dilindungi. Ini disebut asrama, dia tempat kita berlindung. Tapi kalau orang kita di dalam sedang merawat, yang kelihatan di luar itu akan mencontoh Prabu. Orang asram itu begini. Itu modelnya kan, makanya dia harapkan perhubungan di tempel terutama tolong itu sedikit mantapkan diri dalam melakukan, busukkan diri dalam pelayanan dimanapun juga, berjapa dan membaca buku itu sangat penting. Saya sedikit kalau itu yang sering agak membenyer begitu, datang ke kelas, dengarkan. Kita pertanyaan nggak ada pertanyaan, tidak cukup di sini. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa sedikit pakai. Kalau nggak ada, silakan buang di sini. Dari baca kalau dari baca,